Apakah pupuk Manohara bisa dicampur dengan NPK? Sebelum saya menjelaskan, pastikan menonton video sampai selesai, karena jika berkaitan dengan pupuk, petani harus hati-hati. Alih-alih ingin tanaman tumbuh subur, yang ada malah overdosis, dan kemudian daripada untung yang ada tanaman kita malah rusak. Jangankan untuk untung, yang ada malah buntung ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Terlebih dahulu Besterong akan menjelaskan Manohara itu untuk apa, kemudian bahannya apa-apa saja, kemudian fungsi serta kegunaannya untuk apa, lalu kemudian dosis yang tepat berapa ya teman-teman. Dan juga Bos Terong akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu NPK, dan kemudian bahan NPK itu apa saja, kemudian kegunaan NPK itu untuk apa, dan kemudian dosis atau anjuran untuk proses penanaman tanaman cabai itu berapa ya teman-teman. Dan maka di akhir video saya akan menjawab apakah Manohara boleh dicampur dengan NPK ya teman-teman. Tanpa lama-lama kita langsung saja ya teman-teman membahas tentang bagaimana Manohara itu bisa atau tidak dicampur dengan NPK tentunya teman-teman. Penjelasan Manohara adalah pupuk yang mengandung kalsium dan boron yang digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah dan tanaman, terutama untuk mencegah rontok bunga dan buah serta menjaga kesehatan tanaman sesuai dengan yang telah saya review pada video saya sebelumnya ya teman-teman. Bisa disimak, nanti linknya akan saya sematkan di kolom komentar atau di deskripsi. Dan kemudian pupuk Manohara ya teman-teman mengandung unsur penting seperti kalsium, magnesium, dan boron atau tembaga ya teman-teman. Fungsi utamanya adalah untuk Manohara meningkatkan kualitas tanah. Pupuk ini membantu memperbaiki sifat asam tanah sehingga tanaman bisa menyerap nutrisi dengan lebih baik. Kemudian keunggulan Manohara berikutnya adalah menjaga kesehatan tanaman. Kalsium dan boron berperan dalam memperkuat struktur sel tanaman, mencegah penyakit jamur dan mencegah kerontokan bunga dan buah. Kemudian pupuk ini juga membantu merangsang pembentukan buah dan biji, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen. Kemudian keunggulan pupuk Manohara berikutnya adalah mencegah kerontokan bunga dan buah. Manohara membantu mencegah kerontokan bunga dan buah yang sering terjadi akibat kekurangan kalsium. Oleh karenanya maka di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang pengaplikasian pupuk Manohara ya teman-teman. Dan kemudian mencegah penyakit jamur. Kalsium dan boron juga membantu meningkatkan ketahanan dan tanaman terhadap serangan jamur. Artinya sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, ketika kita mengolah lahan kurang baik dan benar, maka jamur akan tumbuh ya teman-teman. Oleh karenanya maka untuk mencegah jamur itu merambah, yang pertama pastikan kualitas pengolahan lahan yang baik dan benar, dan kemudian pastikan pH tanah itu stabil sehingga jika terjadi kekeringan, kemudian kelembapan, 2-3 hari kering, 2-3 hari lembab, kemudian kadang-kadang 1 minggu turun hujan secara terus-menerus. Nah, ini adalah faktor yang mengakibatkan daripada jamur itu cepat tumbuh. Dengan memberikan Manohara, maka pertumbuhan jamur tersebut bisa kita tekan ya teman-teman. Dan kemudian pupuk Manohara menguatkan batang dan akar. Pupuk ini membantu menguatkan batang dan akar tanaman sehingga tanaman menjadi lebih kuat dan tahan terhadap berbagai kondisi yang tadi saya katakan ya teman-teman. Dan kemudian memperbaiki kualitas buah. Manohara juga membantu memperbaiki kualitas buah, bentuk dan warna buah pada semua jenis tanaman, tidak hanya pada tanaman cabai atau tidak pada hanya tanaman terong. Sehingga ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar, katanya, "Bang, kok terong saya warna ungunya tidak terlalu mengkilat seperti yang punya Bos Terong?" Itu diakibatkan tadi yang saya jelaskan ya teman-teman. Dan kemudian ya teman-teman, jika teman-teman ingin menanam cabai dan kemudian ternyata kulit buahnya itu tidak terlalu mengkilap ketika sudah matang, maka pengaplikasian Manohara itu sangat sudah baik
sekali dan tepat ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan NPK. NPK adalah singkatan dari pupuk yang mengandung 3 unsur hara makro. Jadi unsur hara makro itu adalah unsur hara yang memiliki kandungan besar. Lain halnya dengan unsur hara mikro. Jadi unsur hara mikro itu adalah pupuk kandungan yang memiliki unsur kecil. Sehingga untuk dampaknya pada pemberian NPK itu akan bisa langsung terlihat 2-3 hari atau 1 minggu itu bisa langsung tampak ya teman-teman. Dan di mana NPK itu adalah artinya nitrogen, P itu adalah fosfor, dan K itu adalah kalium ya teman-teman. Pupuk NPK membantu tanaman tumbuh subur, memperkuat batang, meningkatkan pembentukan bunga dan buah, serta mempercepat pertumbuhan vegetatif dan generatif. Hampir sama kan ya teman-teman dengan manohara. Nah, oleh karenanya maka simak penjelasannya dari awal sampai akhir, dan kemudian di akhir video saya akan menjelaskan apakah boleh pupuk manohara dicampur dengan pupuk NPK ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu fase vegetatif dan fase generatif. Mungkin dipakai bagi kalangan para petani yang sudah berpengalaman, ini sudah tidak asing lagi. Untuk vegetatif adalah fase di mana kita menanam di masa pertumbuhan. Ya, biasanya untuk tanaman cabai itu adalah kisaran antara 1 minggu setelah tanam sampai 2 bulan setelah tanam, dan ketiga bulannya itu adalah sudah masuk ke fase generatif, artinya fase pembungaan dan fase pembuahan ya teman-teman. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai pupuk NPK. Unsur hara makro ya teman-teman, nitrogen penting untuk pertumbuhan vegetatif, di mana pertumbuhan vegetatif ini membantu pertumbuhan daun dan batang dan pembentukan klorofil ya teman-teman. Jadi di dalam daun itu terdapat klorofil, sehingga klorofil itu terjadi ketika zat hijau daun, kemudian stomatanya itu membuka, terjadilah di situ fotosintesis di siang hari yang dibantu oleh cahaya matahari, air, dan akan menghasilkan karbohidrat, sehingga terjadilah pembungaan dan pembuahan. Karena sisa hasil daripada fotosintesis setelah pertumbuhan batang dan daun, maka itu sisanya akan dibentuk menjadi bunga dan buah ya teman-teman. Itu yang dimaksud dengan pembentukan atau proses fotosintesis ya teman-teman. Dan kemudian fosfor atau sering kita menyebutnya dengan P membantu pertumbuhan akar, perkembangan jaringan, pembentukan bunga dan buah, serta meningkatkan daya tahan terhadap penyakit ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan proses pemberian NPK pada sekitaran tanaman cabai yang kita miliki, maka akar akan tumbuh subur, merangsang pertumbuhan akar, sehingga akar tersebut akan memperkokoh daripada tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Dan kemudian unsur yang ketiganya adalah K atau sering kita menyebutnya dengan kalium. Penting untuk proses metabolisme tanaman, sehingga untuk penyerapan air dan hara serta pengangkutan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tanaman. Kalau istilah saya katakan itu seperti selang atau paralon, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Itu untuk kalium itu adalah sebagai sel atau jaringan, sehingga mengangkut daripada unsur hara yang terdapat dalam unsur hara mikro ataupun makro yang berada di dalam tanah, kemudian diserap oleh akar dan disalurkan langsung ke seluruh bagian tanaman ya teman-teman. Dan kemudian manfaat pupuk NPK adalah memacu pertumbuhan vegetatif dan generatif, menguatkan batang tanaman, memperlancar pembentukan bunga dan buah, memperbesar buah, umbi dan biji, meningkatkan kualitas hasil panen, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, dan kemudian melancarkan metabolisme tanaman. Itu adalah manfaat pupuk NPK. Nah, kemudian banyak sekali di pasaran berbagai macam jenis NPK yang dijual di pasaran ya teman-teman. Mulai dari berbagai macam merek, berbagai macam jenis, dan lain sebagainya. Nah, salah-salah ketika kita melakukan proses pembelian NPK, biasanya terdapat beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita melakukan pembelian di mana NPK tersebut adalah NPK palsu. Oleh karenanya, tips dan trik bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya untuk proses membedakan mana pupuk NPK asli dan pupuk NPK palsu. Tetapi untuk lebih jelasnya atau untuk lebih memastikan bahwa NPK yang teman-teman beli itu asli, adalah teman-teman bisa langsung mengunjungi toko pertanian resmi di kisaran atau di daerah teman masing-masing ya teman-teman. Dan kemudian ada beberapa jenis pupuk NPK dengan komposisi unsur hara yang berbeda-beda. Ada NPK 12-12, NPK 12-13-15, NPK 12-15-16, dan NPK 16-16.
Nah, di mana untuk berbagai macam jenis kandungan tersebut tentunya disesuaikan dengan tanaman yang teman-teman miliki untuk proses pengaplikasiannya ya teman-teman. Tetapi lebih sering ya, para petani di Indonesia, para petani di kita itu memberikan pupuk NPK 1616 karena memang kandungannya sudah sesuai dari mulai proses vegetatif, mulai proses generatif itu karena memang sudah sesuai, sehingga untuk pupuk NPK 1616 ini memang sudah lumrah atau sering terjadi digunakan oleh seluruh para petani di Nusantara ya teman-teman. Dan kemudian penerapan pupuk NPK atau pengaplikasian pupuk NPK ya teman-teman, itu sekali lagi saya jelaskan bisa ditabur langsung ke tanah yang akan kita tanam, ataupun bisa ditabur ke kisaran sekeliling tanaman cabai yang kita miliki atau tanaman yang lainnya, dengan catatan jika kita menabur NPK, biasakan kalau mau sebelah kiri atau mau sebelah kanan jangan dua-duanya. Ini untuk menghindari di mana nantinya ketika akar tersebut tidak sehat, maka akar yang sebelah itu akan sehat, kemudian akar yang sebelahnya tidak sehat, maka akar yang sebelahnya tersebut akan mengalami pertumbuhan yang bagus. Sehingga kalau kita melakukan proses penaburan secara menyeluruh, secara bulat seperti itu, maka akar tersebut tidak akan langsung membaik, sehingga tanaman cabai biasanya akan mati ya teman-teman. Jadi harus diseimbangkan antara sebelah kiri sebelah kanan, dan minggu kemudian sebelah kiri, atau seminggu kemudian itu sebelah kanan untuk penaburannya. Jadi saya tidak sarankan untuk ditaburkan di sekeliling langsung tanaman cabai yang teman-teman miliki. Dan kemudian ya teman-teman, penerapan pupuk NPK ini juga akan lebih efektif saat sedang tanaman tersebut aktif tumbuh ya teman-teman, seperti saat kita melakukan proses musim tanam. Nah, dengan demikian maka kandungan unsur hara makro yang lengkap, pupuk NPK sangat bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen, baik pun tanaman terong, tanaman cabai, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan inti, yaitu apakah boleh NPK dicampur dengan manohara atau sebaliknya manohara dicampur dengan NPK? Secara umum, pupuk kalsium manohara bisa dicampur dengan pupuk NPK. Tetapi menurut saya, ya, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dengan sesuai dosis yang direkomendasikan. Manohara adalah pupuk kalsium yang bersifat sedikit alkalis, sehingga NPK Mutiara adalah pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Maka penjelasan lebih lanjutnya adalah kelebihan campuran ya teman-teman. Jika kita mencampur dua bahan tersebut, maka campuran ini bisa memberikan nutrisi lengkap untuk tanaman, karena NPK Mutiara menyediakan nutrisi utama ya teman-teman, seperti N dan P juga K. Dan manohara melengkapi dengan kalsium. Maka kalsium penting untuk memperkuat dinding sel tanaman dan mencegah berbagai masalah seperti rontok bunga dan buah. Itu ya teman-teman. Jadi selama teman-teman mencampurnya dengan dosis sesuai dengan takaran, sesuai dengan anjuran yang tertera pada kemasan tersebut, ya, pada kemasan NPK atau pada kemasan manohara, maka ini kalaupun dicampur tidak masalah ya teman-teman. Kemudian kekurangan dengan cara mencampur tersebut, maka jika tidak hati-hati, campuran pupuk kalsium dan pupuk lain atau seperti NPK bisa menyebabkan reaksi kimia yang tidak diinginkan. Artinya terutama jika kalsium yang digunakan adalah kalsium klorida atau kalsium karbonat, maka biasanya yang terjadi adalah, kenapa bang tanaman cabai saya lambat pertumbuhannya? Kenapa bang setelah menggunakan pupuk ini kemudian daun cabainya menjadi keriting dan kerdil? Ya, keriting dan kerdil. Dan kemudian kenapa bla 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 dan lain sebagainya, yang ada pertumbuhan tanaman cabai kita itu 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Itu diakibatkan daripada teman-teman salah dalam proses pemberian pupuk tersebut ya teman-teman. Ini hanya penjelasan tentang pupuk, belum lagi untuk penyepraian insektisida, pestisida, fungisida, dan lain sebagainya teman-teman. Dan kemudian saran saya adalah ya teman-teman, dosis pupuk manohara dan NPK Mutiara direkomendasikan karena masing-masing produk ya teman-teman, di setiap masing-masing produknya. Sehingga sekali lagi saya tekankan, maka jika ingin mencampur, maka berhati-hatilah sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan dalam kemasan tersebut. Dan untuk pengaplikasian lebih disarankan untuk aplikasi dikocor ya teman-teman. Jadi untuk pengaplikasian dua bahan tersebut
sangat baik sekali untuk dikocor atau melalui pemupukan dalam tanah daripada disemprot melalui daun. Karena diaplikasikan jika melalui dalam tanah itu akan lebih bagus terserap dan pertumbuhannya akan semakin lebih bagus ya teman-teman. Dan kemudian itu menurut saya ya teman-teman, hati-hati mencampur pupuk kalsium dengan pestisida atau pupuk lain yang bersifat asam karena bisa memicu reaksi kimia yang sangat tidak diinginkan, yang akibatnya bisa merugikan tanaman yang teman-teman miliki. Oke, itu adalah penjelasannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, baiklah, tetap semangat. Tetap bersyukur menjadi petani. Karena petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Sehingga tanpa pangan yang cukup, maka bangsa dan negara tidak akan maju ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.